Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami iman fi hadzal masjid Masjidul Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasifal muskilat ikshif annal hujub an wujihadil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadil muskilat wahfatna minal khata' wa dhalam fa anta muwafiqul amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina astaruna bi ayatillahi tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isrun. Kila al-mukiru bitaksir abadan mahmudun. Jadi orang yang di situ mengakui atau merasa bahwasanya dirinya itu lemah, berarti dia mempunyai keyakinan ketika dia itu bisa melakukan sesuatu, ini hakikatnya yang menggerakkan hatinya atau menggerakkan jiwa raganya untuk melakukan kebaikan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengakuan atau mungkin perasaan semacam ini adalah pengakuan yang terpuji. Lah, wal iqraru bitaksir alamatul qabul. Orang niku kalau ahli ibadah, orang niku kalau selalu melakukan kebaikan dan disertai dengan perasaan bahwasanya dia itu hanyalah manusia biasa yang tidak bisa terlepas dari kesalahan. Jikalau dia kebetulan tidak melakukan kesalahan, ya karena memang merasa bahwa itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah perasaan yang sebagai tanda amal kebaikannya ini akan diterima. Jadi panjenengan ini ketika sudah melaksanakan kebaikan secara istiqomah, maka hati kita niki dilatih bahwasanya satu, segala kebaikan niki hakikatnya hati kita ini mau melakukan karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jiwa raga kita ini mau untuk tandang, mau untuk melakukan ya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau istiqomah, jadi jiwa raga kita melakukan kebaikan disertai dengan perasaan atau hati kita niki ngimbangi dengan perasaan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah amal kita ini akan diterima oleh Allah. Nah ini memang nyoto Pak, karena sebanyak amal dari makhluk atau hamba Allah, kalau nanti tidak ada peraksaan bahwasanya ini ada campur tangan dari Allah, yang ada itu hanya kesewenang-wenangan dan semena-mena. Saya contohkan di dalam tafsir Al-Quran ini ada sebuah cerita, mungkin ini sudah masyhur, bahwa iblis laknatullah ini dia dikeluarkan dari surga, artinya dia itu tidak dianggap sebagai orang yang atau makhluk Allah yang beriman. Ini kan kasih sepele, hanya gara-gara ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam atau sujud kepada Nabi Adam itu tidak diterima. Ketinggalan sepele Pak. Jadi dia itu merasa kalau dia itu lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga dia itu dengan perasaan merasa terbaik nih, merasa lebih baik ini tidak mau menjalankan perintahnya Allah, karena dia merasa bahwa orang yang dia hormati atau orang yang dia sujudi adalah orang yang lebih rendah dari dia. Nah ini ternyata
di dalam tafsir kenapa iblis itu mempunyai perasaan semacam itu. Karena begini, bahwa sebelum iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau menjalankan perintah, iblis niku adalah makhluk yang di situ yang paling mempeng di dalam beribadah. Nah, terus sampai diceritakan beratus-ratus tahun iblis niku kerjane ibadahnya nggak sujud hanya kepada Allah saja. Nah, ini cara dihitung kapasitas kekuatan menungso nggih mboten kiyat, Pak. Menungso mawon kan sujud dalam artian sholat sehari 5 kali, padahal satu sholatan itu cuma 5 menit mawon wis mboten kiyat, Pak. Kadang tasik nawar, kadang niku nggih sehari cuma 2 kali atau 3 kali. Ya, tapi iblis itu mampu melakukan beratus-ratus ribu tahun. Nah, sehingga betul ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam akhirnya nggih wongkang-wongkang. Sampai dikatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lha piye kok saya itu harus menghormat kepada Nabi Adam? Lah wong saya atau iblis diciptakan dari api yang di situ lebih kuat daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat. Nah, ini tidak hanya berhenti pada itu saja, Pak. Ketika iblis niku usir sampai di zaman Nabi Musa, pernah Nabi Musa niku nggih ketamunan iblis. Kemudian iblis niku nggih rada getun. Getune ngeten, dadi pirang atus ewu tahun ibadah kepada Allah itu tidak ada gunanya hanya gara-gara tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Lalu akhirnya iblis niku mara ngene Nabi Musa, ngerayu. Wahai Nabi Musa, mbok yo aku dijalukne sepura ngene Gusti Allah taala. Sampeyan kan nabi Gusti Allah. Jenengan niki kan tiang sing nate dijak omong-omongan kali Gusti Allah. Jadi engkau pernah diajak bicara dengan Allah. Ngomong penak engkau adalah orang dekatnya Allah. Mbok yo saya itu dimintakan ampunan. Nah, akhirnya betul Nabi Musa tahu bahwasanya iblis ini punya keinginan untuk minta ampunan atau bertaubat. Ini senengnya, remene atau senangnya ini bukan main. Akhirnya Nabi Musa ini mengupayakan, bahasanya cara saiki ngelobi ngono Gusti Allah. Terus napa jenenge sanjangi. Ya wis gak apa-apa Nabi Musa. Iblis itu akan saya ampuni asalkan satu, mau menghormat atau sujud kepada makamnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan pun wafat zaman Nabi Musa. Wah, akhirnya Nabi Musa ini kurang wemen seneng. Nah, terus marani malih teng iblis. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, wahai iblis, awakmu wis disepuro dosamu, tapi syaratnya sitok. Satu, engkau mau bersujud atau engkau mau menghormat kepada atau di makamnya Nabi Adam. Wah, akhirnya tenan, Pak, mencak tenan. Lah ya apa saya itu mau bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam? Yang selama hidupnya saja saya tidak sudi, apalagi kalau Nabi Adam sudah mati. Nah, ini loh. Sebenarnya ini bukan karena iblis itu tidak mempunyai amaliyah. Amaliyahnya itu sangat banyak sekali, bahkan lebih banyak dari manusia. Tapi jenenge watek, merasa bahwasanya dia itu adalah makhluk yang paling baik. Maka sampai kapanpun ketika watak ini sudah mendarah daging, itu tidak akan merubah hatinya, meskipun dia itu harus masuk neraka sekalipun, dia itu tetap mau daripada gengsi menghormat kepada Nabi Adam. Nah, sehingga dikatakan gini mau. Jadi tiang ini mempunyai perasaan bahwasanya segala amaliyah yang dia lakukan itu hanya murni perantara dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempunyai kekuatan sama sekali, maka tanda kalau amal ini diterima. Itu ngoten. Kila wal maqalatus sadisatu wal isrun kila kufrun nikmat lu'mun. Jadi dikatakan bahwasanya kufur nikmat itu tidak mempunyai perasaan bahwasanya yang memberikan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, semacam ini adalah perbuatan atau perasaan yang jelek. Ya jangankan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wong kita ditolong orang saja kok besoknya orang itu kita jelungupkan atau istilahnya kita balas dengan perbuatan jelek. Ini kumawon boten sae. Panjenengan ditulung, diutangi kalih tangga, diutangi kalih sedulur. Terus panjenengan berangsal utangan niku, panjenengan niku membalas dengan kejelekan. Nah niku kan boten sae. Apalagi kalau ini kita hadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentinten Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat, kemudian kita ini tidak merasa bahwasanya nikmat kita ini diberikan Allah sehingga kita ini lupa, dan ketika lupa kita ini ya bebas melakukan maksiat, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Harus ngoten. Ay adamu syukri lin nikmat dalilun ala danaatin nafsi. Maksudnya ketidakmauan seorang hamba Allah untuk mensyukuri nikmatnya Allah, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas di dunia ini untuk kita manfaatkan sebagai bekal atau jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begini, sampai dikatakan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad dulu pernah melakukan sholat niku berkali-kali dalam satu malam, sampai diceritakan hatta tawar Roma kodamahu, sampai sikile niku melicet gara-gara kakean sujud, kakean sholat niku. Yang kakean sujud niku kan sikile ngelengkuk sehingga nanti sikile niku kan ngapalen, cara basa Jawa niku ngapalen, melecet. Nah akhirnya istrinya Sayyidah Aisyah ini rada protes, Pak. Dawuh ngene Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, lah panjenengan ini kan sampun dijamin mlebu surga. Sampun dijamin jenengan niku tiyang sae. Nyapa kok aja panjenengan iki masih ngoyo untuk melakukan ibadah. Kanjeng Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah kamu tidak mau melihat saya ini sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika tahu beliau ini adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah, kemudian dijamin masuk surga, beliau ini tidak berleha-leha, tapi malah beliau ini bersyukur dalam bentuk beliau ini melakukan ibadah semaksimal mungkin. Dan sampai dikatakan lagi bahwa setiap yang kita lakukan ini dalam berupa kebaikan, jadi awake dhewe niki salat duha, awake dhewe niki salat sunnah, Pak, salat witir jamaah. Niku kan gerakne tubuh niki, Pak. Jadi jamaah niki arep melampah saking griya niki mesti mlaku. Nah, mlaku saking griya menuju masjid niki dereng nglampahi salat, duwe niatan teng masjid niki pun dicatat sebagai amal yang berpahala. Jadi sampai dikatakan setiap dari tangan kita niki ada sesuatu yang hak untuk kita sedekahi. Setiap dari ros-rosan itu adalah pergelangan tangan. Nah, fungsi dari pergelangan tangan ini supaya tangan kita niki saged ngelengkak-ngelengkuk niki lho. Pergelangan tangan, pergelangan kaki niki. Wonten pergelangan. Ya, terus kita niku mboten saged ngelengkuk, nggih akhirnya nggih saged jegek terus atau berdiri terus, melumah terus mboten saged ngelengkuk. Nah ini kita lihat Kanjeng Nabi setiap ros-rosan, setiap pergelangan yang ada dalam tubuh ini ada sedekahnya. Nah sedekahnya ini apa? Nggih, digerakkan untuk melakukan amaliyah yang baik. Nah, terus ini maksudnya syukur nih. Jadi sarful abdi ilama amarallahu bihi. Jadi syukur niku kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih atau menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ngomong penake ngeten, lek panjenengan iku ditulung kancane, ditulung napa jenenge dulur panjenengan,
kok panjenengan itu malah berbuat jelek atau membahas dengan kejelekan. Lah ini kan buatan saya. Begitu juga ketika kita diberikan kebaikan atau fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badan yang sehat atau harta atau anak, ketika kita tidak mengarahkannya kepada kebaikan, nah ini diarani kufur nikmat. Maksudnya kita orang yang ingkar atau orang yang tidak mengakui mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatul ahmaki wa wadi sya'fi ghairi mahalihi ma'al ilmi bikubi su'mun. Jadi berteman dengan orang yang ahmak. Ahmak itu apa? Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau orang zalim. Lah, berteman dengan orang semacam ini dikatakan su'mun, jelek. Karena apa? Karena yang namanya watak ini nular, Pak. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa orang itu ketika dekat dengan kebaikan, orang baik maksudnya, sama seperti orang itu dekat dengan pedagang minyak wangi. Jadi meskipun dia itu tidak beli, meskipun dia itu tidak memiliki minyak wangi, tapi dia itu ikut kesababan wangi ini dari si penjual. Sebaliknya, orang itu ketika dekat dengan pandai besi ini orang sing tutuk-tutuk wesi niku sehingga kadang niku nggih ngapunten awake niku kecut. Maka orang itu akan kesababan bau kecutnya. Harus ngoten. Begitu juga dalam etika ketika kita ini setiap hari 24 jam ini hanya bergaul dengan orang-orang yang zalim, maka lama-kelamaan watak kita ini akan menganggap normal kezaliman dia. Mula-mulane sing saya niku kalau bergaul dengan orang-orang yang di situ akhlaknya tidak baik, kita niatkan kita berdakwah atau mengenalkan etika yang baik. Seperti kita jadi pengajar di sekolahan itu, ketika kita mendapati murid-murid yang jelek niku nggih kita niati, Pak. Kita niku ngenalne akhlaknya Rasulullah, kita ngenalne pendidikan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Ampun kualik, guru malah melu murid, atau yang baik itu malah ikut yang jelek. Harus ngoten. Mulane wonten istilah majelis sholawatan, majelis napa niku pengajian. Meskipun orang itu tidak paham apa yang disampaikan di dalam pengajian, minimal dia itu terhindar dari keburukan, minimal dia itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Atau ngoten. Sehingga sampai diceritakan bahwa ada seorang yang dulunya niku tiang rentenir niku tukang bang titil niku lho, Pak, istilahnya. Tukang ngutangi 1000 tapi dikon nyaur 2000 3000. Itu pegawaiane ngoten. Tapi suatu hari dia itu kebeteng, istilahnya kebeteng niku nggak sengaja dia itu berada di majelis niku. Dan lama-kelamaan ketika ikut majelis itu nggih, moro-moro dia itu tersadar bahwa ternyata dia itu punya keburukan dan itu harus dihilangkan. Ya akhirnya, Pak, wakilah itu ketika dia itu wafat, ada yang di situ ulama kasyaf niku nggih, orang yang mengetahui sakjeroning winarah, mengetahui hal-hal yang gaib. Niku diimpeni. Niki rentenir niku mlebu surga. Lha akhirnya diceritane wong do ingkar. Lha ya napa niki? Wong tukang bang tetel, tukang apa jenenge? Tukang gandulnya sakne karo tanggane karo dulure, utang 1000 dibaleni apa? Dikon baleni 2000 kok iso mlebu surga niku ya napa? Nah, ternyata dijelaskan bahwa dia itu mempunyai amaliyah, itu pun nggak sengaja. Jadi setengah ceritanya ini nguber nasabah ini akhirnya sampai ke majelis. Gak sengaja, Pak, niku, Pak. Betul sengaja nggak punya niatan untuk ikut majelis, tapi mergo ikut majelis akhirnya ngerti ternyata di majelis itu ada kebaikan. Nah, itulah yang merubah karakter dia sehingga dia itu tersadarkan. Nah, sehingga ketika tersadarkan ya niku yang jadi amaliyah, dia itu
diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghapus keburukannya. Nah, mulane barokah kempal niku minimal. Jadi barokah kempal dengan orang-orang yang baik, minimal kita ini termasuk dalam golongannya orang baik. Syukur-syukur kalau kita ini akan mendapatkan manfaat pengaruh kebaikannya. Harus ngoten. Kemudian dikatakan lagi, kama rawa at-Tabarani an Basir annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrim al-ahmak. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwa jangan gampang-gampang bergaul dengan orang yang etikanya lebih buruk daripada kita. Jadi nggak silakan bergaul, tapi nggak ojo gampang. Karena kita sendiri kan sebagai manusia yang labil nih, kadang nggak apik, kadang nggak elek. Maka kebaikan atau keburukan kita ini memandang siapa yang kita atau siapa yang menjadi teman kita. Kalau nanti kebanyakan teman kita adalah orang baik, insya Allah mental kita adalah mental orang yang terbiasa melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, lek sering-sering kumpul dengan orang-orang yang etikanya lebih bawah, bisa jadi yang asalnya baik itu menjadi tidak baik. Terus ngoten. Semoga mawon kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari keburukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma